pengalaman yang menyakitkannya udah lumayan serius, tapi ada kendalanya perbedaan prinsip yang gak ada jalan tengahnya, tapi berakhirnya dia menghilang begitu saja. Ghosting istilahnya sekarang ghosting ya. Jadi sampai sekarang nggak tahu kenapa juga bisa putus. Itu sih yang paling menyakitkan. Satu sih mungkin dari sekian banyak yang keinget ya. Relationship yang terakhir inget ya relationship nggak perlu di-mention. Nah itu karena pasangannya insecure banget, jadi ngejalaninnya jadi nggak nyaman gitu, jadi endingnya jadi toxic aja gitu sih. Yang posesif itu ya. Yang posesif. Pakai hati kita. Halo, nama saya Natalia, umur 36 tahun, karyawan swasta di salah satu multinational company dan salah satu owner juga di Sante Clothing. Halo, nama saya Amalia, umur saya 38 tahun. Saya entrepreneur, kita berdua punya clothing brand namanya Sante. Love life di umur over 30, interesting ya, karena bertemu berbagai macam pria, pengalaman yang berbeda-beda. Interestingnya karena ternyata makin ke umur segini makin mungkin dibilang picky, iya, karena pengennya juga sekali seumur hidup tentunya, jadi nggak mau sembarangan juga sih, nggak mau nurunin standar juga. Iya. Karena udah pengalaman lowering my standard doesn't work. Exactly sih. My love experience so far sih quite interesting ya. Jatuh bangun iya, ya banyak pengalamannya sih, ada yang menyenangkan, ada yang nyakitin, tapi so far sih seru-seru aja sih. Serunya momen ya, mungkin berbagi sharing momen berduanya, itunya sih yang seru ya. Flat sih mas, you know exactly about that. About modern dating online zaman sekarang ya, yang mungkin most of anak muda zaman sekarang pakai ya. Nggak masalah sih menurut kita ya. Seru-seru aja sih. Seru-seru aja. Karena di umur sekarang pastinya umuran sekitar kita, lingkungan mostly udah married. Jadi mau kenalin temen-temennya rata-rata udah married juga. Dan nggak bisa ngarepin orang untuk ngenalin ke kita sih, karena nggak selalu kita jadi prioritas setiap orang ya, nggak selalu kita tuh jadi prioritas teman kita gitu loh. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau dikenalin. Jadi dating online salah satu solusi sih. Iya, solusi untuk kenalan sama orang baru. Kenalan jadi sama kita orang baru, betul. Nggak menganggap itu tabu atau apa. Exactly. Karena kayaknya udah nggak tabu sama sekali. Kayak udah jarang banget diajak kenalan kayak zaman dulu gitu ya, misalnya lagi makan di suatu mall mungkin disamperin gitu, bisa telepon nggak, kayaknya udah jarang banget ya. Jadi iya, kenalan orang baru ya sekarang apps seru dari juga dating sih. apps sih. Seru. We do the same thing. Yes, we also did the swipe left banyak banget. Iya, kita juga nge-swipe left sih, jadi nggak dibilang equal sih. Kalau modern dating online sih equal sih. We have a same power lah untuk nge-swipe kanan kiri. Iya. Exactly. Minim. Silakan. Lumayan sering, punya jujur. banyak dating apps, jarang kopi darah. Lumayan banyak experience sih dari dating apps, berbagai macam. Pernah dapat pacar juga dari dating apps, tapi nggak berlangsung lama karena LDR ya, pacarnya di luar negeri. She's the dating app guru. Bisa bikin buku sih kayaknya. Bisa bikin buku, bener banget. Yang waktu itu ingat gak? Yang mana ya? Pernah nih ketemu kopi darat. Emang at that time aku nggak pede sih, karena aku habis treatment muka nih ceritanya ya. Oh iya, I know. Aku nggak pede banget sebenarnya untuk temuin, cuman terus biasanya kalau mau ketemu orang juga feeling-feelingan ya.
ini nggak ngobrol banyak tapi mau aku temuin ngobrol. Terus ini apa sih? Pesen makanan, pas pesen makanan cowoknya ke toilet, abis ke toilet dia balik ke meja terus bilang mau beli obat, dia bilang nggak enak badan. Oke, terus abis itu aku udah makan 10 menit, kok lama juga ya nih beli obatnya, kayak beli obatnya cuma di lantai atas gitu. Terus dia WhatsApp bilang dia sakit dan harus dianterin ke dokter sama mbak-mbak apoteknya, which is of course kayak bohong ya. Bail out dia. Bail out. So I was like what, kayak karena aku nggak pernah digituin sama sekali, jadi shocking juga sih. Itu pengalaman buruk sih. Di bail out sama cowok dari dating apps ya. Emang pengalamannya mungkin ada beberapa ya. Iya sih, sempet kopi darat beberapa, nggak banyak sih. Tapi end up-nya kalau aku sih mostly temen sih, so far ya. Dan masih I don't give up sih. Tapi Untuk mungkin tetap di modern dating dating app. life zaman sekarang mungkin lebih ke karena di dating apps tuh banyak option, banyak pilihan. Jadi mungkin para lelakinya kurang effort ya. Iya, Karena ya effortless. tinggal message hi, kalau ceweknya nggak balas, oh masih ada si Yang A, B, lain C, D banyak, yang lain kan. exactly. Jadi, Banyak opsi. Kitanya juga banyak opsi. Jadi feeling-feelingan juga sih kalau udah di dating apps sih. mungkin buat cowok effortless ya. Dari satu sih, mungkin dari sekian banyak yang keinget ya. Relationship Yang terakhir inget ya. ya relationship nggak perlu di-mention. Nah itu karena pasangannya insecure banget, jadi ngejalaninnya jadi nggak nyaman gitu, jadi endingnya jadi toxic aja gitu sih. Yang posesif itu ya. Yang yep. betul. Kalau aku pengalaman yang menyakitkannya udah lumayan serius, tapi ada kendalanya perbedaan prinsip yang gak ada jalan tengahnya, tapi berakhirnya dia menghilang begitu saja. Ghosting istilahnya zaman Istilah zaman sekarang. sekarang ghosting ya. Jadi sampai sekarang nggak tahu kenapa juga bisa putus. Tapi dengan being single sih I don't feel any less ya, dengan kondisi yang sekarang ini aku nggak ngerasa Kita kurang tetap atau enjoy sih ya, iya, tetap happy. so far sih masih enjoy, happy. Karena dari lingkungan sendiri ya pressure nggak segitunya gitu, nggak sampai di pressure. Keluarga juga bukan nge-pressure ya namanya keinginan pastilah anaknya married gitu ada, tapi bukan yang nge-push, nggak sih, santai sih. Dan nggak bikin kita merasa wah gila nih gue belum married nih, terus ambisius married harus cepet-cepet nggak sih, santai sih. Karena anyway menikah bukan tujuan hidup ya, atau bikin bahagia, jadi kita nggak perlu buru-buru sih. Pengen Ya, pastilah, nggak perlu buru-buru, pengen, tapi maksudnya nggak in a apa ya? rush gitu. Exactly. Mungkin klise tapi belum ketemu orang yang tepat, betul. Enggak sih. Kan ada proses perkenalannya juga ya, nggak langsung jadian juga, ada proses fase penjajakan lah istilahnya. Ya dari penjajakan itu kita Trust aja tahu, sih. trust ya. Ya kalau nggak dapat feelingnya juga nggak bakal dilanjutin sampai Dari jenjang lingkungan kita selanjutnya. juga banyak beberapa temen yang sampai berhasil married, sampai menikah dari dating sih. apps ada. Itu sebuah motivasi untuk tetap Jangan di dating menyerah, apps. guys. Jangan menyerah. Betul, motivasi untuk tetap pakai dating apps ya. Karena kita hidup di era milenial. Digital. Iya. Tidak sedesperasi Kalau itu ya. berpikir kayak gitu sih mungkin udah married dari dulu ya kan, nggak mikir bahwa wah siapa aja nih asal sabet pokoknya cepet nikahnya. Kalau nggak udah nggak. mikir kayak gitu udah banyak sih yang kita iyain Iya lamarannya. betul Asik. itu betul mungkin Bukan udah berarti married. nggak laku loh. Bukan tinggal aku, mungkin udah kejadian married dari dulu Iya. sih, tapi kan ya itu tadi bukan nggak nurunin standar, bukan punya standar yang harus gimana juga enggak sih, standarnya standar normal yang dicari dari cowok apa sih di umur kita sekarang, nyaman udah pasti, secure Iya. secure nggak cuma dari finansial ya, Komitmen. terus Komitmen ya. iya komitmen, betul. Nah secure in any way ya, sama comfortable mostly ya yang dicari sih ya itu. Mungkin aku karena lahir besar di Jakarta ya, jadi aku sih ngerasanya
udah lebih open ya masyarakat di kota besar, mungkin lebih open, rasanya udah nggak hal yang tabu lagi umur 30-an belum nikah gitu, nggak lagi kayak zaman dulu mungkin umur 17-20 tuh harus sudah dikejar-kejar nikah. Dan dari keluarga sendiri, orang tua atau lingkungan tidak ada tekanan juga untuk mendesak untuk ayo menikah cepat, ini kenapa umur segini belum menikah. Balik lagi lebih ke memberikan kebebasan, kebahagiaan ke sayanya gimana. Mungkin pressure itu muncul banget di saat kumpul keluarga, karena basically aku dari keluarga yang gede banget gitu. Jadi pada saat kumpul-kumpul keluarga tuh pasti, dan at the moment doang sih pressure itu ada. Pada saat setelah kumpul-kumpul gitu, pressure itu juga hilang dengan sendirinya. Dan dari keluargaku sendiri ya, kebahagiaanku yang paling penting gitu. Makanya sebelum aku nemu orang yang tepat sih, kayaknya mereka fine-fine aja. Dan masanya kita ya itu tadi tinggal di Jakarta, jadi nggak terlalu ngerasa gimana-gimana dengan being single di umur yang segini gitu. So far sih fine-fine aja sih, and kita happy-happy aja sih. Dengan aku yang keturunan Arab, ya mungkin lebih ada ya itu tadi, dari tuntutan dari keluarga besar ya, dari keluarga inti alhamdulillah enggak. Tapi ya balik lagi ke sayanya sih, gimana nyikapinya sih dibawa bercanda aja sih kalau lagi ditanyain gitu-gitu. Jadi dibawa santai aja. Ya jawabannya iya, insya Allah doain aja gitu yang terbaik, pasti gitu. Mau dijawab gimana lagi, ya nggak sih? Ya gitu aja sih. Stigma masyarakat mengenai perawan tua gitu ya. Tanda kutip ya. Because we don't feel that way at all. Ya menurut saya sih kayaknya nggak perlu khawatir dengan omongan orang, harus yakin aja, jangan keburu-buru pengen nikah karena wah umurnya udah karena segini stigma masyarakat nih, itu karena tadi sih. Stigmanya wah umur 25 lah harus udah nikah, kamu udah Takutnya umur nanti 30-an udah gak produktif lah belum atau nikah. gimana gitu. Iya betul, belum produktif, kayaknya nggak usah didengerin ya. Nggak usah dengerin, percaya sama diri sendiri aja. Selama kitanya happy dan emang belum ketemu orang yang tepat, kayaknya nggak masalah. Ya, our happiness is all the matter sih. Jadi lebih ke mengenal diri sendiri lebih dulu sebelum mendengarkan kata orang lain. Iya juga. Dan ya lebih ke mengenal diri sendiri lebih dulu. Dengan kita mengenal diri sendiri, habis itu kita tahu apa yang kita mau. Jadi nggak usah mikirin apa omongan orang di luar sih. Kita hidup di zaman yang sekarang ini kayaknya nggak ya penting apa opini orang di luar penting ya, tapi nggak berarti itu jadi pedoman kita untuk ngejalanin hidup gitu. Jadi lebih santai sebagai aja. Masukan aja. Sebagai masukan ya oke, tapi jangan jadiin jadi pedoman lah. Terus jadi ketakutan sendiri bahwa wah mesti buru-buru married gitu. Enggak. Ya stigma masyarakat akan tetap berpikir seperti itu, tapi kan yang menjalani hidup hidup kita gitu. As long we are happy, kita betul. kerja benar. Ya kita ya pengen siapa yang ya ada keinginan pasti tapi betul. Not in a rush. Not in a rush ya. Sebelum menemukan orang yang tepat sih kita masih santai sih. Tapi tetap mencari ya, dan masih tetap optimis. Bukan membuat kita jadi di umur segini nih terus pesimis lah, wah kayaknya gue nggak bakal married nih, nggak bakal ketemu jodoh, nggak ada yang mau. Enggak sih, kita masih tetap optimis sih. Saya akan bilang, where have you been all this time? I've been waiting for you. Akhirnya datang juga. Kalau aku hello. Betul kan, iya. Kan kata pertama yang diucapin kalau ketemu pria yang selama ini didambakan. Dimanakah pria idaman? Where have you been all this time sih? Ali lagi nonton nggak YouTube. Sih? Halo, ya betul. Mungkin lagi nonton YouTube nih sekarang. Hai. Pertanyaannya agak berat definisi cinta. Sebuah komitmen antara dua orang yang harus diusahakan dan bekerja sama untuk tetap
ada terus rasa cintanya ya. Kalau menurut aku sih itu Diusahakan gitu. untuk saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, karena I think also marriage life is not easy juga ya. Di umur kita yang sekarang sih, kalau itu pendapatnya Lia sih hampir sama ya sama aku ya. Itu sih definisi cinta sih, komitmen, comfortable, yang bikin kita nyaman. Iya betul. Hampir sama sih jawabannya sih. Idem.